terdengar azan, dia bergegas untuk memenuhi panggilan sholat. Itu yang serendah-rendahnya. Terdengar azan, dia penuhi untuk melaksanakan sholat. Disesuaikanlah pekerjaannya itu dengan jadwal sholat. Ulang lagi, disesuaikanlah semua pekerjaannya itu dengan jadwal sholat. Nah, lalu manjawilah anak karyawan-karyawan, ambo kan anak buah sesuai perintah, yo. Bentuk loyalitas memang begitu. Tapi ingat, nan maha memerintah siapa? Allah. Oh beko dipecat, jangan takui. Nyo manusia, wak manusia. Setiap manusia punya nurani. Jangankan orang-orang yang masih beragama Islam. Firaun saja punya nurani, lah punya tekad, punya keputusan. Sia anak laki-laki dan lain di zaman kau bunuh. Tapi ketika Musa, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wad da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah illa yaumil akhir. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbanyak syukur kita. InsyaAllah kalau kita belajar bersyukur, fazkuruni azkurkum. Ya, ada perintah Allah supaya kita itu mengingat Allah dan memperbanyak syukur. Kenapa? Sumber segala kebaikan dalam hidup dan penghidupan, baik di dunia, di alam barzah maupun di yaumil qiyamah, itu dari Allah semata, enggak ada yang lain. Maka cek orang baliklah ke pangka. Kalau lai balik ke pangka, permasalahan kau seluruhnya selesai. Sebab pangka itulah nan badago. Ujung tu goyang, batangnya gadang. Pangkanya itu nan akan membuat kita selalu kuat dan selamat dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kini bakace orang awak, jalanlah dianjak orang lalu, cepat ditukar orang panggaleh. Baju orang nan awak pakai kini, kalau sakit anak di kana dokter obek. Kalau ada masalah kejiwaan anak dipikirkan cari psikolog untuk curhat, untuk konsultasi. Allah di mana? Antah takana, antah hindak. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Inilah yang menyebabkan persoalan kehidupan makin hari makin banyak. Jadi bola sekali lagi, yang menyebabkan persoalan awakku makin hari makin banyak dalam kehidupan adalah karena manusia ko lah lupa jod hakikat kehidupan. Ilmu bertambah, fasilitas dunia melimpah, tetapi tidak kembali ke asal. Akhirnya apa dicari? Makin diselesaikan makin kusui, makin disariang makin karuah. Profesor banyak. Apa tema ada mau kini? Kalau masalah tema kaji gue tidak selesai dah. Cuman masalahnya layak mau memakai tak? Ibarat baju gue banyak dalam lemari, tapi nak kau pakai itu kan paralu saja. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan tentang sesuatu yang sangat urgen setelah syahadat, yaitu sholat. Awak malih
membeli HP dikarena awak tak tahu manfaatnya. Tapi setelah tahu kita manfaat HP, barajuta awak usahawan pitih untuk bisa membeli. Itu tak? Dikarena awak tahu manfaatnya. Bitullah solat ke. Kalau seseorang tidak tahu fungsi solat, makna solat, urgensi solat, makanya mengarajon maleh-maleh, bahkan mainda. Lama padahal iko adalah tiang agama. Kalau tiang nala lama, barawana kakwe pasak, sansaroi duit dalam rumah. Baik, ada minimal 4 fungsi solat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Minimal 4 nih. Nah, kok salah saya pagi kok jadi kalau indak beko dilanjutkan oleh Ustadz awak banyak. Apalagi ambo bersyukur yakni di sini ada Ustadz Dedi pulang dari Al-Azhar untuk mau dan bersedia insyaallah ikhlas untuk menjadi imam di sini. Tentu kita harapkan bimbingan beliau ke jamaah. Jangan indak kah kayu kadang di rumah awak apa ibadah tadua ke rumah orang. Nah, jangan. Apa fungsi salat yang pertama? Tadi ayat yang mau bacakan adalah dalam surah 20 ayat sampai balik. Ya, jamaah bisa dilihat. Ini kita taklim lah ya. Ini bukan tablik. Kalau tablik itu yang penting mengumpul semua menyemangatin. Ini agak taklim lah pagi ini kita. Menjelang datangnya waktu suruh. Apa kata Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku inilah Allah. Mufasir sini mengatakan yang menyebutkan nama Rabb kita itu, Tuhan kita itu adalah Allah, hanya Allah. Yang lain mengatakan cuman yang maha pengasih, yang maha penyayang, semua macam asmaul husnanya itu. Tetapi nama Allah dari Allah. Makanya waktu tahun 1984, 85, 86 ada seorang pemikir muslim mencoba menafsirkan kata-kata Allah itu adalah gabungan huruf al-ilah, dibantah oleh para ahli ilmu nahwu. Karena kata-kata Allah itu dia sendiri yang memperkenalkan diri. Jadi tidak boleh waktu rubah-rubah itu. Makanya dalam kajian hakikat tidak boleh awak nyebut namanya selain Tuhan, Tuhan Allah, enggak. Sebab Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Gabungan dari kata-kata tuh dan yang. Apa itu yang aja tuh adanya salah satu menyembah dewa namanya tuh yang akhirnya jadi Tuhan. Awak kini anda jadi hari akai alam menjadi hari Minggu. Tak sadar itu adalah salah seorang nama pastor. Baik, balik ke kaji balik. Jadi innani Allah ana Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimus shalah li dzikri. Dari ayat ini Allah mengatakan sholat itu diperintahkan, salah satu urgensinya adalah bukti seseorang ingat Allah. Nah, jadi kalau ada orang lah terengah azan tak tak pikirnya untuk sholat tuh, ayo dipertanyakan persentase ingatnya kepada Allah. Naudzubillah min dzalik, teman. Bukti seseorang ingat Allah itu dia sholat. Jadi makanya di saat di zaman Orde Baru ada keinginan untuk menjadikan adanya aliran kebatinan sebagai salah satu agama yang ingin diakui negara, dibantah, dilawan, ditentang oleh para alim ulama kita. Gak bisa cukup bertuhan-tuhannya eling, ingat gitu saja, enggak. Tapi buktikan ingat kita itu dengan sholat. Makanya untuk mendangkalkan Islam itu kan diajarkan baraso Sunan Kalijaga itu dia bertapa 40 hari 40 malam. Berarti kan nggak sholat tuh. Padahal bukan begitu ajaran yang sebenarnya. Maaf Bapak Ibu, kita koreksi, kita mengevaluasi tentang sholat kita tuh betulkah sudah bentuk ingat kita kepada Allah. Bentuk orang yang ingat yang serendah-rendahnya adalah terdengar azan, dia bergegas untuk memenuhi panggilan sholat. Itu yang serendah-rendahnya. Terdengar azan, dia penuhi.
untuk melaksanakan sholat. Awak kerajo baat tuh. Kapan tangguh ada mendengar ceramah. Wah, awak sedang maragih rambut. Ya, dia tahu bapak mungkin tahu juga ibu nan. Cuman anak milenial tak tahu kali maragih. Maragih abuak. Itu pangkas rambut. Awak sedang memangkih rambut, tiba-tiba taranga azan. Kan ditinggalan orang nang kepalanya baru serang colak-colak tuh. Itu permisalan yang salah namanya. Kalau awak ingat kah makan, apakah tatkala nasi dipilih yang sudah kena makan? Enggak kan? Kalau awak ingat makan, tentu awak cari di mana sampai makan. Apa yang kau dimakan? Cara makan. Begitu pula lah orang yang ingat tentang Allah ini melalui solat. Nyokana jambarari waktu subuh kini. Jambarari kini Jumatannya. Disesuaikanlah pekerjaannya itu dengan jadwal solat. Bolang lagi, disesuaikanlah semua pekerjaannya itu dengan jadwal sholat. Nah, lalu manjawilah anak karyawan-karyawan, ambo kan anak buah sesuai perintah, yo. Bentuk loyalitas memang begitu. Tapi ingat, nan maha memerintah siapa? Allah. Oh, beko dipecat, jangan takui. Nyo manusia, wak manusia. Setiap manusia punya nurani. Jangankan orang-orang yang masih beragama Islam. Firaun saja punya nurani, lah punya tekad, punya keputusan. Sia anak laki-laki dan lain di zaman kau bunuh. Tapi ketika Musa dianyuikan oleh orang tuanya sampai ke istananya, basuh Aisyah, bukan Aisyah ya, istri dia. Apa lunak hatinya kan? Walaupun caranya dibujuk oleh istrinya. Jadi nurani orang tua ada. Berikan bukti kepada bapak-bapak yang menjadi pegawai barangkali. Kami ada punya sahabat aktif di dakwah. Pada suatu kali karena dia dakwahnya ini adalah sistemnya urut, dia harus urut selama 3 bulan ke luar negeri. Nya PNS kok di Kemenak di Jakarta. Kejakawannya, itulah bagamu merusak karir. Itu bukannya meniti karirnya lebih bagus, parahnya cerdas, malah meninggalkan mencari cuti. Cuti kan cuma ada 20 hari tabara itu. Tapi nyo yakin ada pertolongan Allah. Nyo minta izin tetap membuat surat izin, nyo katakannya dia ingin memanfaatkan, menghabiskan masa cutinya tahun ini, plus minta izin selama 3 bulan baru pulang. Dapat izin, lapek dan dapatnya lah berangke. Kecek kawan-kawannya mayoritas di kantor itu ndak selesai kerja itu. Pulang-pulang surat pecat dan kata terimonya. Logikanya memang yo kan? Tapi apa kehendak Allah? Orang tu pulang ketika setelah 3 bulan masuk ke kantor, pai menghadap ke atasannya melihat, Pak, mau paham, mau minta maaf, mau baru pulang, walaupun Pak lu memberikan kata izin waktu itu malah berangke. Kecek apanya? Ustaz, apa? Tolong ambo. Maka tolong Pak. Ambo ada persoalan yang baik, kayaknya ambo, Ustaz dan bisa mendoakan ambo juga. Doakan ambo. Herannya. Bukannya menapikkan surat pecat, tapi malah atasannya itu minta tolong kayaknya. Ternyata Allah punya program. Orang itu diberikan persoalan yang sangat pelik, lalu dalam pemikirannya hanya orang soleh lah yang akan bisa menolongnya supaya kau tidak banyak nan tahu anak buahnya itu dan diimbaunya. Sehingga apa yang terjadi? Bukan dipecat, malah dibela olehnya. Toh karajonya tidak rusaknya bisa melaksanakan karajonya itu di akhir tahun penting, yang penting di akhir tahun selesai. Itu cara Allah menyelamatkan. Karena dia mengutamakan Allah. Bapak Ibu, perlu mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tatkala Indonesia ini masih belum diakui oleh negara manapun sebagai negara merdeka, padahal itu sudah tahun 1946. Belum satu pun negara. Barangkali Jego Salim melobi pergi ke daerah Jazirah Arab. Kalau bahasa kini namanya lah Timur Tengah.
Singkat cerita diakui oleh Mesir bulan Oktober waktu itu kalau tidak salah, suratnya dibawa pulang. Siapa membawa? Tidak orang biasa tu. Kalau maaf bukan anda, itu namanya AR Baswedan. Kakeknya Anies Baswedan. Baswedan itu di belakang. Basuru itu dalam. Anan nipa banyaknya waktu itu. Nyo ingat Allah. Orang Bulando di dan Amerika itu sudah sepakat mencari siapa saja orang Indonesia yang berada di luar negeri itu dipersulit untuk pulang karena dikhawatirkan membawa surat-surat pengakuan. Menurut catatan sejarah, beliau itu memperbanyak ingat Allah dengan melalui sholat dan lari ke satu negara ke negara lain dan terakhir sampai di Singapura dan dari Singapura sampai ke Jakarta memberikan sholat. Ingat Allah melalui memperbanyak sholat. Awak kalau ada masalah apa? Tadi saya mau katakan, bukan yang risiko lah ya, yang lain lah gitu. Sakit, ubik lah tekanlah. Kami akan menjauh ubik dari Apotek Fatimah juga. Coba kanan ke orang rumah tu. Karena kan semua pasien itu barso yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Itu kata Allah. Bila mana aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Dan itu banyak bukti Bapak Ibu. Ingin satu-satu dulu nih tentang ingat Allah itu cara mengingat, memperbanyaknya itu ingatnya. Ada sebuah kisah nyata. Seseorang ibu, ini ada dua ya saya sampaikan. Bahwasanya dengan memperkuat, bukan infak, tapi dia ingat Allahnya ini nih. Ya, apa itu? Satu adalah orang Arab, yang satu orang Indonesia. Yang orang Arab ini dulu, penyakitnya kata dokter, tak ada ubik lah dah. Cik ubiknya, ken kapan. Tapi dia nyolu meninggal, maka lu dikapani. Itu bahasa medis. Tapi nyo yakin Allah nama magang nyawa go. Nyo selalu memperbanyak solatnya dengan Allah nyo solat banyaknya. Mulai dari solat wajib na 5 waktu sampai solat sunnah sebanyak-banyaknya. Ada terjadi satu kali inyo menerima pembantu, kok viral kong? Kalau Bapak Ibu rajin buka YouTube ini banyak, ini viral nih videonya. Datanglah seorang TKW dari Indonesia dan kontraknya 2 tahun. Orangnya solehah, dicalir ya. Orangnya solehah, sehingga sanang lah majikannya guna, dan sakit kok diurusnya dengan baik. Terus dimotivasinya dengan nilai-nilai keagamaan. Singkit carito, nanti dipertanyakan oleh majikannya kok setiap siang unang padusigo malam-malam di kamar mandi. Buang ia gadang kah? Kok mandi tidak terangal bulu lain tapi tiap hari. Singkit cerita oleh sebulan bertanya nyalai, mengawak di kamar mandi itu bala-balamu. Jawab pada sigo, maaf Bu, ambogo sebelum barangke malayakan. 2 balik hari baru habis malayakan, tiba panggilan harus barangke. Adek butuh pitih, ambo tinggalkan anak nan sedang bayi. Nah, setiap hari mungkin ibu yang bisa menjawab, kami laki-laki nak merasakan Bu. Kalau nak dikaluan dari susu itu sakit Bu ya. Ya, itulah yang diperasnya. Sambil membayangkan anaknya. Terenyuhlah hati majikannya, godek majikannya padusi, kecek majikannya. Tapi itu nak, iko gaji selama 2 tahun, anak pulanglah gadangkan anak nanti tersebut. Kan iyo ndak adoh. Amu kalah singkek lah kerja doktor kan ubeknya ciknya kain kapan cuma dia boleh meninggal selanya singkek cerita sabalunya barangke kecek orang punya rumah tu kalau nak ingin nanti setelah menyusukan anak 2 tahun nak ingin karajo balik tak perlu lewat yayasan balik setelah kemari saking ya kalau nak do ambo buat pasar ke keluarga aja barangke lahnya. Dan berapa waktu habis itu entah berceritaannya itu hanya berapa waktunya, mungkin kurang sebulan, nyopai baru bek ke dokter yang tujuh rumah kau. Ada terjadi, dokter terkejut satu rumah sakit bingung, kankernya tuh hilang 100%. Siapa yang hilangkan? Allah. Sedangkan penyakit Nabi Ayub, saya semua tahu kan, sampai-sampai istrinya tak tahan kan, itu senang sulang saja. Kalau Allah berkehendak. Kita kan sekarang ini karena banyak ilmu pengetahuan konsep-konsep diberikan orang, ingat Allah kurang. Seakan-akan ini
nggak punya jawaban, padahal jelas Allah mengatakan tibyana likulli syai'in, menjelaskan, menjawab segala sesuatu. Adanya masalah, tentu bertanya kepada ahlinya. Serma membangun rumah gua, jangan tanya kepada profesi yang lain, tapi tanyalah kepada ahli bangunan, bisa jawab go. Ba cara membuat rumah go supaya pada go tanpa tiang di tengah-tengah pun bisa juga. Dengan jarak 40 meter, 50 meter bisa. Tapi strukturnya harus orang ahli yang membangun. Habis itu pula buka Quran go. Mau jamaah yang berbahagia, tanya diri wak surang untuk bisa kita dengan Allah dengan baik. Apakah kita sudah punya program? Ambo saja tiap pakan mengaji, bukan membaca Quran ya. Kalau baca Quran tiap hari, mengaji apa bahasa awaknya itu apa? Mengkaji, ya itulah bahasanya. Kalau nanti kalau enggak mengaji hanya baca Quran, saya bukan ya. Mengkaji tiap pakan, dibimbing oleh guru, bukan tabrik ya, tapi taklim. Kalau bahasa awaknya, padi itu diindang di tampi tarikh, dipilih cie-cie, atahnya dibuang. Habis itu. Jadi kembali lagi, cara mengingat Allah itu enggak sekadarnya ingat, tapi juga diprogram. Nah, program yang paling dangkal tadi apa? Kalau terengah azan, mohon maaf, abaikan yang lain. Mari kita penuhi panggilan Allah. Jangan takut jonan lain. Kalau enggak bisa, nyukan mau manusia gua marasu pada ada. Jangan marasu Allah kan juga waktu masih panjang lah. Dua kini sampai jam berapa? Asar jam 3 30 sekian kan? Jam 3 beku 2 masih bisa aja. Iya bisa. Tapi coba kalau awak antri paling belakang alun lai terlaksana lalamih dulu. Apa iso Bang? Ngantri panjang atau lalamih mak. Coba bayangkan kalau awak ngantri di depan Allah itu bayang tak lamih mak. Makanya pusaukan solat itu yang terdepan. Di belakangnya habis itu jangan cari yang paling belakang. Baik, ini satu dulu. Ingat yang tertinggi itu adalah dengan ada masalah lari ke sholat. Makanya Allah nanti fungsi sholat yang kedua itu adalah ya ayyuhalladzina amanu stainu bis sabri was shalah. Hai orang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Jadi ada masalah sholat. Ambo bertanya kepada jamaah, ada ndak di antara awak ni ndak pernah punya masalah? Kalau ada gua, anan ada dan mau kini gua di badan gua, selain jangan membuka urat, mau agiah gua. Kalau ada, tapi mau yakin pasti seluruhnya ada masalah. Karena Allah janji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat. Semua orang diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang bangsai diuji dengan bangsainya. Jangan takut awak lah jelek bansai memikirkan kayu salah. Persoalan awak bansai memikirkan kayu itu tak selesai dong. Awak bansai pikirkan bansai aku supaya hidupnya bisa tenang dulu. Jangan memikirkan ikut kan awak dalam mengatasi masalah kan berpikir sanang dulu, tak tenang dulu. Padahal orang awak mengatakan orang pencamih mudah jatuh, orang panggamang mudah jatuh. Itulah pasal doang tutu awak. Jadi kalau ada masalah tenang dulu awak bansai, tenangkan dalam bansai awak. Awak kayu, tenangkan dalam kayu awak. Awak jadi pejabat, tenangkan dalam posisi di saat menjadi pejabat. Yakinlah Bapak Ibu akan datang pertolongan Allah. Karena sumber keberhasilan seseorang berawal dari adanya ketenangan menjalani kehidupan ini. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi jadikan kalau ada masalah itu sholat langsung. Banyak aja sholat. Kamu pernah mendengarkan ceramah dari UAS? Salah seorang imam katanya hanya ini bacanya cuman surah Al-Ikhlas malam itu saya sholatnya sama surah pendek lah gitu. Itu 100 rakaat lebih sholat sunatnya. Karena jadi masalah. Sholat saya. Dan itu mucibukan Bapak Ibu. Iyo, salah saya surang saja tanpa ambu. Karena persoalan itu terkait dengan orang lain. Salah saya surang saya. Orang tersebut akhirnya menyelesaikan
Ternyata apa nyudi berang yang lain dinasihatin lain akhirnya apa inyo nama meloi. Ndak awak nama minta ada supaya inyo pelok memeloi. Jadi perbanyak sholat awak di saat persoalan kita itu makin bertambah. Kini persoalan kita yang makin bertambah apa, Bapak Ibu? Perlu mengingatkan kepada Bapak. Sekarang ini dunia dihantui dengan perang biologi. Setelah COVID berhasil mengeruk kekayaan manusia, boleh dikatakan puluhan ribu triliun rupiah di dunia, hanya segelintir orang yang merasakan manfaat kekayaan untuk itu. Sekarang sudah ada hepatitis akut. Nah, kamu mengadu ke vitamin terbatas fungsi vitamin ke Allah. Kenapa kepada Allah? Bapak singkit saya kan. Jadi cukup tentang cara minta tolong tu melalui solat. Bapak singkit saya. Nang katigo adalah fungsi solat tu untuk membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara sebenarnya fasalla. Alhamdulillah. Kalau seseorang ingin membersihkan diri, ingat Allah, dia sholat. Jadi sholat itu untuk membersihkan diri. Nah, virus itu kan kanai kepada orang tidak berasia. Memaafkan, kan ini tidak berasia kanai. Baik yang dimakan maupun lingkungan maupun udara. Nah, sholat itu kata Allah adalah untuk membersihkan diri baik secara fisikis maupun secara fisik. Bapak Ibu sama-sama kita ketahui, barangkali udah surah bacanya untuk mengatasi melaksanakan prokes, banyak cuci tangan gitu ya. Awak sholat, cuci tangan wajib nggak? Sebelum sholat, wajib nggak? Wajib kan? Nah, selesai. Bahkan ada hadis Nabi, hadis ini ada dari Abu Hurairah, ada juga ada dari Jabir. Muslim meriwayatkan dari hadis 666. Kalau Bukhari dari hadis 528. Inti hadis itu sama adalah sholat 5 waktu itu mirip dengan seseorang yang tinggal di muka rumahnya ada batang ayenan janiah, tak pernah kumuah. Lalu nyo mandi di batang aye itu 5 kali sehari semalam. Itu batanya Rasulullah. Kira-kira nang kumuah tak badannya? Ndak ya Rasulullah. Itulah permisalan orang yang sholat 5 waktu. Itu 5 waktu baru gua. Alun tambah sholat sunat rawatib, alun tambah tahajud, alun tambah duha, tambah hajat, tambah witir, tambah segala macam sholat yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada masalah itu sholat tolong ditingkatkan. Nah, caranya sholat mengkoraja itu adalah bab sholat khusyuk. Tapi dia mengingatkan fungsi dulu. Jadi fungsi yang pertama itu tadi adalah sebagai bukti kita ingat kepada Allah. Nang kadu untuk media minta tolong kepada Allah. Tapi kok kan tak ringan doh. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 kalau salah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya itu sangat berat. Allah kan kata murgah sangat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Di lain waktu dibahas masalah apa khusyuk. Yang penting fungsi sholat dulu nih. Nang kategori untuk membersihkan diri. Nang kadang-kadang penyakit kamu petang dapat kiriman melalui HP. 50% sumber penyakit adalah aspek spiritual. 25% karena fisikis. Hanya 10% lah karena makanan. Lalu selebihnya karena lingkungan. Jadi sumber penyakit itu aspek spiritual awak. Contoh Bapak Ibu, orang gila ada makannya. Dek spiritualnya memang sudah dicabut oleh Allah, nggak ada lagi hukuman buat dia, nggak ada lagi hukum buat dia berlaku hukum Islam. Nanti makannya si sampahnya, tapi tidak sakit. Badannya ulek-uleknya, wajahmu aja panik, bermain di hujan, nah gitu. Kulitnya nang kaliangnya, tapi badannya beragu. Awak seketik kena angin barambuhnya, bantu yang dia kuat. Kenapa? Psikologi awak kanai. Bergantung kepada Allah itu lama.
Ini jemaah yang berbahagia, sebentar lagi kita surut, belum, sebentar surut lah ya. Cuma surut, nan sebalik. Itu nan ketiga itu membersihkan. Nan kaampe aku yang sangat populer. Inna sholata tanha anil fahsya. Nah, jadi kalau ada nan tangka ada awak, abayi awak tangka maupun adun sana awak, kamanakan awak, anak awak, orang rumah awak, suami awak, itu sholat terlaksanakan yang disuruh banyak. Yakinlah, baru ubah tak kelakuannya jadi elok. Bah caranya, nah itu pertamanya caranya kalau nyelajai mana, tentu harus tobat. Memang ada keinginan. Kalau alun ada suruh saja pasunya dulu. Yang penting sholat dah tinggal. Yang kedua, selain sholat dah tinggal, memang nyoba doa kepada Allah dari waktu sholat ke waktu sholat, kok subuh di gua. Ada rencana awak beko suruh. Walah berdoa tadi subuh, ya Allah ya Rabbi, tolonglah bantu hamba ya Allah menjaga diri hamba dari segala maksiat, baik dari mata, telinga, lisan maupun hati di dadu. Apalagi perbuatan tangan dan kaki ya Allah. Sampai datang waktu suruh. Because ketika selesai sholat suruh, awak berdoa aja, ya Allah, tolonglah hamba pelihara dirimu ya Allah. Hamba niat because sholat duha ya Allah. Jangan sampai hamba ya Allah melaksanakan maksiat ya Allah. Baik yang datang dari diri hamba maupun yang dipasu dari pihak luar. Memohon doa kepada Allah. Itu menggunakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau tidak ada mode itu ada. Tidak ada sholat. Allah apa? Habis sholat tu. Assalamualaikum, habis itu selesai. Kalaupun zikirnya sangat pendek. Mohon maaf kau bukan memperolok-olok zikir, tapi ini cara bagarah gua. Zikir yang benar itu kan minimal Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yadusalam fahina salam wa dakhilna jannatu darussalam tabarak bana wa ta'ala ya zalzalul ikram. Kan itu. Tapi karena memang tidak paham tentang sholat, yang dibacanya bagaimana itu? Allahumma anta salam wa minka salam wa salam, saya langsung jalan. Jalan saja lah, tidak pengaruh tu model tu. Jadi Bapak Ibu, mari kita gunakan suatu. Lalu habis sholat duha, wak doa lo kepada Allah. Ya selain doa yang lain, ya Allah, sholat zuhur kalau bisa mau tolong ya Allah, dibantu ya Allah agar bisa sholat bisa tapi di awal waktu tu dan nambah sebagai laki-laki sholat berjamaah. Mohon doa kepada Allah. Ada tidak apa-apa menurut tu? Kalau ingin sholat itu menjadi penjaga keji dan mungkar. Mohon. Bekolah selesai sholat zuhur, mohonlah kepada Allah, ya Allah tolong membawa dijekah ya Allah dari segala maksiat sampai sholat asar ya Allah. Misalkan sholat asar mutus sholat berjamaah ya Allah di awal waktu kau dapat di saf pertama. Ada enggak dah? Paling banyak dah ya Allah tambah rezeki ya Allah. Hamba sedih dah mingkar ilmu tambah ya Allah. Mulia itu. Tapi nan awal jangan lupa. Ini 4 jamaah karena waktu surut sudah mau masuk. Saya ingatkan kepada diri saya maupun jamaah sekalian, kalau kita merasakan pentingnya sholat ini karena minimal karena 4 hal ini, kita tidak akan mau melalaikannya apalagi mengabaikannya. Bahkan waktu punya program